Oke, baik teman-teman semuanya. Tahu nggak teman-teman yang lagi viral penjual es teh keliling dimaki-maki oleh Gus Miftah? Iya, Gus Miftah. Gus Miftah adalah seorang pendakwah dan juga sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Jadi kronologinya saat itu Gus Miftah sedang berinteraksi dengan jamaahnya di acara pengajian. Jadi jamaah tersebut berteriak-teriak agar Gus Miftah itu memborong dagangan penjual es teh keliling tersebut. Namun jawaban dari Gus Miftah sangat tidak terduga teman-teman. Seperti apa videonya mari kita simak ya. Yo es teh cangkeme iki lho. Udah ngegas. Iya. Sabar. Sabar ya. Kan lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Iya. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme calon bupati. Iya. Bercanda dulu teman-teman ini nih. Melo Pak Dar juga kan janji Pak Dar. Pokoknya Gus Miftah njaluk konser diwenehi, selamatan diwenehi, rasa janji diwenehi ngoten mawon. Pokoknya apa nih? Ada jamaah nih. Bosokane. Borongan. Suruh borong itu. Kon borong. Kon borong. Borong es teh. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Sampai ketawanya ngakak dulu di sampingnya ya. Ini dianggap lucu kali ya. Jadi itu teman-teman ya yang membuat reaksi netizen seluruh Indonesia menyerang Gus Miftah. Ya dimana Gus Miftah ini adalah seorang pendakwah, harusnya itu menyampaikannya dengan cara yang santun, sopan ya. Ini mungkin menurut Gus Miftah ini adalah suatu candaan atau apalah yang nggak tahu lah. Sekarang kita masih bersama Opung Parbelak teman-teman ya. Seperti apa tanggapan beliau? Mari kita simak bersama-sama ya, biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Coba kalian perhatikan dulu foto Gus Miftah yang satu ini. Udah mirip kami dua kan? Cuman bedanya yang satu langsung. Yang satu enak dilihat, yang satu agak kurang enak dilihat. Iya. Ya, beliau ini adalah Gus Miftah. Bisa dikatakan beliau ini adalah salah satu panutan Opung Parbelak ya. Karena apa? Walaupun beliau ini ya bisa dikatakan adalah seorang kiai ya, seorang ulama, seorang ustadz, tapi beliau tidak pernah, bisa dikatakan tidak pernah ada jarak di antara beliau dengan pengikutnya. Beliau itu selalu mengakrabkan diri, ya selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan jamaahnya dengan guyonan-guyonan, dengan candaan-candaan. Dan di dalam setiap ceramah-ceramahnya beliau selalu menebarkan nilai-nilai positif. Tapi jujur aja aku bilang ya, kemarin-kemarin ini semenjak beliau ya dipercaya sebagai utusan khusus presiden, beliau mendapatkan serangan dari kubu sebelah. Pasti itu ya. Pasti. Dikatakanlah beliau ini kiai peliharaan Mulyono. Hush. Kalian itu sembarangan, gak boleh begitu. Yang namanya kiai, namanya ulama, namanya ustadz. Beliau ini adalah hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, yang juga berjalan di jalannya Allah, yang juga mereka itu ya sama-sama bersama dengan politisi, dengan polisi, dengan TNI, dengan kita semua dalam rangka membangun bangsa ini. Betul. Kalau nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada presiden, nggak ada nggak ada pendeta, nggak ada pastor, nggak ada pemuka-pemuka agama dari agama lain, tidak akan mungkin ini politisi-politisi dan juga polisi dan juga tentara dan juga semuanya kita bisa menjaga akhlak dengan baik. Apalagi Kiai NU yang satu ini, jujur saja beliau ini dikenal ya bukan hanya disukai ceramah-ceramahnya itu oleh yang beragama Islam, tapi orang-orang yang di luar beragama Islam pun juga sangat suka dengan ceramah-ceramah beliau. Karena apa? Ceramahnya selalu meneduhkan, ya, ceramahnya selalu memberikan nilai-nilai positif, kan begitu. Namun sayang sekali baru-baru ini beliau ini mungkin hilap kata, ya, mungkin beliau ini terlalu kelewat bercandanya, ya. Ceritanya begini, jadi ada seorang penjual es teh
ya, dia bawa ST itu di atas kepalanya itu dia junjung ya, dia bakul ya, dia bukan dipikul sih, di atas kepala itu ya. Kalau di tempat kami dijunjung namanya itu ya kan. Ada di situ teh manis, ST, dan juga ada air mineral di atasnya ya. Jadi waktu bapak penjual ini, penjual ST ini berdiri ya, sontak Gus Miftah itu memberikan guyonan-guyonan ya. Jujur saja Gus, jujur saja. Maaf, I'm sorry to say Gus, kalau ketika aku menonton video ini aku agak kecewa. Karena apa? Karena memang jujur saja, dilihat dari umur bapak itu sudah sangat tua ya. Bapak itu bisa dikatakan dia mencari nafkah yang halal untuk anak dan istrinya. Jujur, saya sebagai penggemarnya Gus ya, saya sangat kecewa, bahkan kecewa berat. Ternyata Opung Parbelak bukan satu-satunya orang yang kecewa dengan apa yang dilakukan Gus ya. Tapi banyak netizen-netizen yang juga kecewa ya. Jadi netizen ini ada terbelah dua. Yang pertama, mereka kecewa dengan tindakan Gus tapi tidak membenci Gus ya. Yang kedua, mereka kecewa dengan Gus tapi memanfaatkan kebencian mereka untuk melampiaskan kepada Gus. Ini nih yang nggak benar. Serius, itulah yang tadi, biar tahu Gus, orang-orang yang benci Gus karena apa? Karena mereka menganggap Gus Miftah ini ternak Mulyono. Apa namanya? Kiai bayarannya Mulyono. Sorry. Jadi begitu. Jadi maaflah Gus Miftah ya. Kita sama-sama di barisan Bapak Jokowi. Kita ini sekarang sedang rajin-rajinnya kena sorot. Sedangkan aku aja kena sorot Gus. Apalagi Gus Miftah, seorang penceramah, seorang pendakwah yang harusnya memberikan nilai-nilai positif ya. Ya Gus sebetulnya harus sudah mulai bisa menjaga image lah ya. Dan juga jujur aja aku bilang ya, Gus Miftah ternyata beliau menyadari kesalahannya, dan dengan segala kerendahan hati beliau itu sudah menyatakan maaf dan sudah datang berkunjung ke rumah bapak penjual es tadi. Keren ya. Gitu dia ya. Tunggu, aku lagi batuk. Sama ya, kita juga batuk ya. Jadi tahu enggak kalian ya, jadi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pemimpin jamaah ya, kita itu tidak akan pernah luput dari namanya salah. Ya, nggak akan pernah luput dari namanya hilaf. Karena apa? Manusia itu tempatnya hilaf. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya dosa. Kan begitu. Ya, kalau aku pribadi sih jujur saja. Ya, kalau kemarin itu sempat kecewa, dan aku sebetulnya nggak mau. Ya, aku nggak mau bikin panas dengan membuat video yang menyudutkan Gus Miftah. Nggak mau. Ya, dan orang tahu nggak kalian? Ya, aku kemarin live dan juga kemarin itu aku bikin konten. Mereka selalu mencecar aku dengan pertanyaan, coba bikin dulu pandanganmu tentang Gus Miftah. Bikin dulu tanggapanmu tentang Gus Miftah. Sampai aku sendiri menghindari hal tersebut. Karena apa? Karena sampai kemarin aku tidak menemukan adanya video klarifikasi daripada Gus Miftah. Tapi ya itulah dia, alhamdulillah Gus Miftah sudah memberikan pernyataan ya, bahwasanya beliau dari hati yang paling dalam sudah meminta maaf ya. Jadi mari kita sama-sama dengarkan ya apa yang menjadi permintaan maaf beliau ya. Kita sama-sama dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Jadi itu adalah pernyataan maaf dari Gus Miftah ya. Jadi kita sebagai umat beragama dan kita sebagai sesama anak bangsa, kita hendaknya saling memaafkan ya. Dan juga dengar kabar juga beliau sudah ke Magelang, kalau nggak salah beliau sudah ke Magelang bertemu dengan Bapak Sonaji namanya, kalau nggak salah penjual teh itu adalah Bapak Sonaji ya. Jadi beliau juga sudah berjanji akan menggelar pengajian di wilayah tersebut dan tuan rumahnya adalah Bapak Sonaji. Iya. Ya. Masya Allah. Jadi jujur saja aku bilang ya, situasi ini dimanfaatkan oleh para pembenci ya. Para pembenci ya, pembenci beliau, pembenci NU, pembenci Jokowi, pembenci Prabowo, pembenci Gibran untuk memperkeruh suasana. Tapi maaf ya, rakyat Indonesia adalah rakyat yang memaafkan. Setuju. Iya. Ya udah nggak ada saatnya lagi kita menyudutkan. Opung, kau itu keterlaluan ya, Opung, yang mentang-mentang dia satu barisan denganmu. Ku bilang sama kalian jujur itu, ku bilang kalau misalnya Anies Baswedan minta sama Bapak Prabowo, aku pun juga akan mendukung dia. Itu dia. Ya namanya manusia, tempatnya hilaf, tempatnya salah, tempatnya dosa. Kita itu bukan malaikat, apalagi malaikat bersayap. Itu loh. Cuman bukannya bilang apa, aku udah cek beberapa video, banyak kali yang menyudutkan Gus Miftah, mengatakan bahwasanya inilah kiai kebanggaan kalian itu. Dibanding-bandingkanlah dia sama sinden. Iya. Ada penyanyi kan begitu kan ya. Waktu ada tukang jual ST itu waktu lagi di konser, itu berapa itu apanya esnya, tolonglah ini uangnya, bagi-bagilah di situ kan begitu ya. Kalau ku bilang sebetulnya Gus Miftah ini bukannya orang tipikal yang bisa dikatakan ya baru kali ini aja berhadapan dengan pedagang, enggak ya. Beliau ini bisa dikatakan ya kalau misalnya jumpa sama pedagang beliau juga akan beli dagangannya. Cuman waktu itu mungkin kebetulan tersorot kamera kan begitu, tersorot kamera. Kebetulan juga bapak itu juga wajahnya sedang lesu dagangannya juga belum laku, dibecanda-becandain. Jujur Opung Parbelak pun juga nggak terima. Nggak terima. Jujur kalau misalnya Opung Parbelak ada di situ, selesai acara mungkin aku akan ngomong sama Gus, tolonglah Gus itu tadi bikin kesalahan. Gus itu nggak bisa jaga perasaan orang ya, kan begitu. Cuman itu dia ya, banyak orang juga memberikan serangan kepada Gus Miftah dan juga memberikan serangan kepada kabinet Bapak Prabowo. Iya, udah otomatis itu ya. Apa dibilang? Inilah yang ternyata orang pilihan Prabowo. Inilah orang yang dibangga-banggakan Prabowo. Tolong dulu, kalian kalau menanggapi masalah itu kontekstual, kan begitu. Sedangkan beliau pun mengatakan bahwasanya saya ditegur oleh sekretaris kabinet. Mayor Teddy. Supaya apa? Supaya menjaga perkataan di depan para umat gitu ya. Jadi bisa dikatakan Bapak Prabowo tidak akan tinggal diam ketika ada anggotanya melakukan kesalahan. Betul itu ya. Itu dia. Cepat-cepat kan langsung dia minta maaf. Makanya aku bilang jangan pernah, kalian kan suka kali kayak gitu. Yang menang gubernur sana, yang kalian salahkan Jokowi. Kalah kalian contohnya di Sumatera Utara, yang kalian salahkan Jokowi. Suka kali mempersalahkan gitu, nggak kontekstual gitu loh. Iya. Yang mana melakukan kesalahan itu persalahkan. Ini nggak menjalar kemana-mana. Gitu loh, terserah kalian. Ya kalau kalian nggak suka sama Opung Parbelak, terserah kalian. Kalau kalian misalnya benci sama Opung Parbelak karena kalian menganggap Opung Parbelak sudah mengangkat masalah Gus Miftah ini, terserah kalian. Tapi aku mau bilang sama kalian ya, aku berusaha untuk independen. Aku udah berapa kali aku katakan, waktu kemarin itu Budi Ari melakukan kesalahan, aku komentari ya. Waktu itu Natalius Pigai aku katakan belum apa-apa, langsung minta uang banyak gitu. Aku juga persalahkan. Begitu juga kemarin itu menteri yang
menggunakan stempel kop surat Kementerian Desa, itu juga aku persalahkan. Kan begini juga, ya kan? Ini juga aku persalahkan tindakannya ini supaya apa? Supaya menjadi koreksi ke depan. Betul ya. Gitu. Emang harus gitu loh ya. Jadi salah besar kalau kalian bilang aku ini penjilatnya Jokowi. Bukan. Kita sesama anak bangsa, kita saling mengkritik, kita saling menjaga, kita saling membangun, kita saling memberikan masukan. Kenapa enggak gitu kan? Ya, tapi dengan cara-cara yang memang betul-betul elegan kan begitu, dengan baik, cara yang anggun, cara yang sopan gitu loh. Pung, apa pula kau bilang cara kau sopan? Kau aja mengetawa-ngetawai. Kalau mengetawa-ngetawai itu yang ku ketawa itu tingkah lakunya. Tingkah lakunya. Kayak mana gak ku ketawai, udah kalah pilkada, mau dimasukkan lagi Polri, disatukan sama ABRI. Atau Polri mau dibawa ke Mendagri. Itu baru ku ketawai. Ya, itu makanya aku bilang udah kalah ngotot pula, itu harus diketawai. Makanya gue bilang ya, makanya kan kalau orang itu ada masalah contohnya, ya kan tuh dimarah-marahi, kita ketawain aja. Yang sana marah-marah kita ketawain aja. Ya kalau Bapak Prabowo kan lain, kita jogetin aja. Kalau aku enggak, ketawain aja. Ngetawain bukan artinya menghina, bukan. Itu adalah ekspresi bahwasanya kok bisa begini ya. Kok iso ngono toh? Cuman kalau untuk masalah ini aku nggak berani terlalu banyak ketawa, karena bagaimanapun juga beliau ini adalah sosok ya yang merupakan pemimpin jamaah. Beliau ini adalah sosok yang harus dihormati. Jujur aja aku bilang sama kalian, ya kalau bicara tentang misalnya Abdul Somad, ya kan banyak contohnya orang-orang nggak setuju dengan beliau. Tapi gimana pun juga Opung Parbelak masih respect dengan Abdul Somad. Ya, dengan Ustaz Abdul Somad, dengan Kiai Haji A'agim, ya, dengan begitu juga sekalipun Habib Rizik. Kalau misalnya beliau itu memang sedang berceramah, ya, mengajarkan nilai-nilai Islam, kalau memang tidak dalam rangka memecah belah, ya, aku akan respect beliau gitu loh, ya. Jadi kenapa enggak gitu loh? Selalu ada nilai-nilai positif yang kita ambil. Ya, makanya orang itu sering bilang, Pung bahas dulu tentang Balawi. Aku jujur aja, segala sesuatu yang menyerempet agama takut. Salah ucap. Iya. Nanti kayak Ahok masuk penjara aku. Ya udahlah, yang penting kita sesama anak bangsa, kita gandengan tangan lah. Kita sama-sama bangun bangsa ini. Banyak cara untuk membangun bangsa ini, ya kan? Menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi anggota dewan, menjadi presiden, menjadi penceramah. Yang penting tujuannya sama, membangun bangsa. Itu dia, apalagi agama bukan untuk diketawa-ketawain. Jadi Gus Miftah ini selalu membawa guyonan supaya apa? Supaya gampang diterima jemaah gitu loh. Gampang dimengerti setiap ceramah-ceramahnya. Itu yang aku suka dari beliau gitu loh. Tapi ya sudahlah, ya. Sedangkan waktu pasangannya Ridwan Kamil dan siapa satu lagi tuh, wakilnya itu siapa? Suswono-nya itu yang dikatakan katanya beliau itu menghina Nabi, ya, menghina, ya. Tapi apa kata Abdul Rizik? Gabung nama orang itu. Apa kata Habib Rizik? Ya, jangan salahkan Suswono karena beliau itu hilaf, salah ucap, kan begitu. Itu makanya gue bilang ya, jadi apapun agama kita, mari kita bergandengan tangan. Apapun suku kita, mari kita bergandengan tangan. Gitu loh. Oke, jadi itu dari Opung Parbelak udah kayak bupati aku ngomong. Udah siap calon ya. Itu dia. Ya kalau aku ini nggak pandai aku bersilat lidah. Nggak pandai aku kayak Gus Miftah ini, biar tahu kalian. Kalau Gus Miftah ini memang kelasnya sudah atas. Cemana lah level grassroots.
Ya, begitu juga Opung Parbella kan menyampaikan bukan aku katakan aku men-share memberikan pendidikan politik, tidak, ya kan? Aku hanya memberikan informasi-informasi politik dengan candaan-candaan seperti ini supaya apa? Supaya mama suka menangkap isu-isu politik. Anak-anak muda juga tertarik dengan cara-cara seperti ini supaya apa? Supaya mereka juga melek politik, gitu. Banyak kok testimoni yang mengatakan bahwasanya begini, Pung, semenjak aku nonton Opung aku makin cerdas, kata. Aku mikir makin cerdas atau makin gimana? Pikirku begitu. Karena aku terus terang aja, aku tidak dalam rangka mencerdaskan bangsa, tidak. Tapi aku berusaha untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Mantap. Gitu dia, ya. Jangan kita negara ini udah ke situasinya seperti ini. Kita harus optimis dong. Bagaimana caranya kita bangsa ini supaya terbangun dengan kata-kata yang positif. Jangan kata-kata negatif. Negara kita akan bangkrut. Sama kayak Adian Nabi Tubulu. Begitu partainya kalah, dikeluarkanlah isu bahwa negara kita ngutang 800 triliun, padahal harus ada kita dapat pinjaman 400 triliun, padahal utang yang dibayarkan harus ada 800 triliun. Selalu kata-kata pesimis. Kenapa waktu kemarin dari presiden dari kalian, dari PDIP presiden kalian pemenangnya nggak ada keluar kata-kata seperti itu? Nggak ada, ya. Justru kalian katakan apa? Bahwasanya utang itu adalah wajar. Hutang kalau produktif, apalagi dipakai untuk pembangunan, kenapa tidak? Toh juga walaupun utangnya Joko Widodo lebih banyak daripada utangnya SBY, tapi kita juga mengembalikan lebih banyak. Kenapa waktu kalian masih sama-sama Bapak Joko Widodo kalian puji-puji, nggak ada kalian permasalahkan tuh masalah utang? Iya. Tapi begitu kalian berseberangan dengan Bapak Joko Widodo, kalian permasalahkan masalah utang. Ada ya. Lapet. Kita ngomongin apa sih? Perasaan tidak kita tadi ngomongin Gus Miftah, kok ujung-ujungnya ke Adian Nabi Tubulu. Iya, jadi gerah aku dengan cara-cara seperti itu gitu loh ya. Jadi oke lah dulu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbella ya. Mudah-mudahan lewat video klarifikasi dari Gus Miftah ini boleh membuka ya rasa penasaran kita ya. Apakah Gus Miftah sudah minta maaf? Sudah. Apakah Gus Miftah sudah menjalin silaturahmi? Sudah ya. Apakah juga Bapak penjual es tadi itu sudah memaafkan? Sudah ya. Jadi untuk kedepannya siapapun kita lihat-lihat sama siapa kita bercanda ya, apalagi ya ada seorang yang sedang memperjuangkan nasib keluarganya, yang sedang membawa pikulan-pikulan, entah itu jualan es, entah itu jualan nasi goreng, entah itu jualan asongan ya, pokoknya hargai mereka. Itu dia ya. Oke, itu dulu dari Opung Parbella. Salam NKRI harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi sudah clear ya. Gus Miftah sudah memberikan klarifikasi dan sudah langsung mendatangi penjual es tehnya dan sudah langsung meminta maaf. Dan ini menjadi pelajaran buat kita teman-teman ya. Jadi kita harus bisa memposisikan kita berbicara dengan siapa ya. Kalau seandainya kita berbicara dengan yang lebih tua, ya tentunya kita harus menghormati yang lebih tua ya. Oke, itu saja. Gimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.